Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di bulan Agustus yang penuh berkat. Amin. Hari ini kita patut bersyukur kembali karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita bulan yang baru. Dan tentunya tepat hari ini, tanggal 1 Agustus di hari Minggu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyeberangkan kita dari bulan Juli dan masuk ke bulan Agustus. Doa dan harapan kita bersama semoga di sepanjang bulan Agustus ini dan secara khusus di hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin membuat kita dewasa di dalam Tuhan, memurnikan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita mengerjakan semua kegiatan hari ini, secara khusus sebelum kita akan melakukan ibadah baik secara online maupun onsite, serta mungkin beberapa pelayanan yang akan kita lakukan, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Dan tentunya perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama Kitab Ulangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-29. Maka kita akan membaca Kitab Ulangan pasal yang ke-29 pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin berakar, bertumbuh kuat, dan tentunya semakin mengenal Allah secara pribadi. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan pernyataan berikut ini. Masalah dan penderitaan adalah dua hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia, yang bisa menyebabkan orang menjadi tertekan dan mengalami stres. Keadaan ini bisa terjadi dan dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan bangsa Israel saat keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian itu, di mana mereka mengalami tekanan yang sangat berat dan membuat mereka menjadi stres, terlebih-lebih saat mereka berada di padang gurun. Suatu masa di mana kehidupan mereka seolah-olah berada di titik terendah atau titik nol kehidupan mereka. Dalam situasi ini mereka diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan justru saat berada di padang gurun, saat segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan atau mengalami jalan buntu, mereka malah mengalami mukjizat demi mukjizat, keajaiban demi keajaiban yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun harus mengalami situasi seperti kita sedang berada di padang gurun. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah saat yang tepat untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan, membangun persekutuan yang karib dengan Dia. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika kita diizinkan untuk melewati padang gurun, berarti Tuhan memiliki maksud dan tujuan supaya kita belajar untuk hidup mengandalkan Dia, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Masa-masa di padang gurun memang identik dengan kesulitan, kesukaran, bahaya, dan penderitaan. Tapi ketahuilah, hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengalaminya, sebab iman kita sedang dilatih dan dibentuk supaya makin kuat dan semakin kuat. Hal yang penting yang harus diperhatikan adalah respon hati kita terhadap semua itu. Apakah kita merespon dengan benar atau malah sebaliknya kita bersungut-sungut. Jangan seperti bangsa Israel yang merespon hatinya dengan negatif, mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpin, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Karena terus mengeraskan hati dan berontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus mengalami proses pembentukan selama 40 tahun di padang gurun. Saudara tidak mau, bukan? Tuhan mau kita memiliki hati yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diproses. Prosesnya Tuhan setiap hari dan setiap waktu. Selama kita mengeraskan hati, kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Tapi kalau kita belajar untuk menundukkan hati kita, merendahkan hati kita, dan berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, dan belajar taat kepada setiap aturan dan perintahnya, yakinlah di sana ada berkat yang tersedia.
di luar kemampuan kita untuk berpikir, di luar apa yang pernah kita idam-idamkan, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengantarkan hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat melewati masa-masa padang gurun, dan kita masih diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan tentunya hari ini ketika kita akan memasuki rumah Tuhan, baik secara ibadah online maupun onsite, diberkati kita semua. Dan digenapi firman yang berjanji, apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan terjadilah itu dalam hidup kita. Diberkatilah pelayanan kita, diurapilah kita saat melayani Tuhan. Bahkan berkenanlah kiranya Tuhan atas setiap penyembahan dan persembahan yang akan kita bawa di rumah, di bait sucinya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.